Assalamualaikum, perkenalkan saya Anggi Putra Kedua, mahasiswa tingkat akhir Prodi Meteorologi ITB yang sedang berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan di ITB. Di sini saya akan berbagi mengenai tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Musiman Parameter Meteorologi terhadap Konsentrasi PM10 tahun 2019 di Kemayoran, Jakarta. Pembahasan pertama kita yaitu latar belakang. Kemayoran menjadi daerah dengan polusi tertinggi di Jakarta pada tahun 2019 menurut US Air Quality Index yang dimuat di platform berita CNN Indonesia. Nah, salah satu bahan polusi udara adalah PM10. PM10 termasuk aerosol dalam kategori partikel besar. PM10 ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama paru-paru. PM10 ini bersumber dari kebakaran kendaraan bermotor, lokasi konstruksi, dan merupakan secondary polutan. Penelitian yang dilakukan oleh Cicois 2017 mengatakan bahwa tinggi rendahnya konsentrasi PM10 dipengaruhi oleh parameter meteorologi. Berikut ini beberapa parameter meteorologi yang mempengaruhi PM10. Curah hujan. Hujan dapat mengurangi konsentrasi PM10 dengan metode washout atau pencucian atmosfer. Selanjutnya angin. Angin dapat mendispersi polutan ke tempat yang lebih jauh. Dan peningkatan suhu dapat mempercepat reaksi kimia pembentukan sekunderi polutan seperti PM10. Dan terakhir, udara yang lembab dapat mengendapkan polutan ke permukaan dibantu dengan gaya gravitasi. Di Indonesia, ada beberapa penelitian mengenai pengaruh parameter meteorologi terhadap konsentrasi PM10, namun menghasilkan sedikit perbedaan. Untuk itu, saya mengkaji kembali pengaruh musiman parameter meteorologi terhadap konsentrasi PM10 di Kemayoran, Jakarta. Metode yang saya gunakan. Data yang saya gunakan adalah data konsentrasi PM10 dan data parameter meteorologi, yaitu suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan curah hujan yang bersumber dari BMKG Kemayoran. Nah, resolusi data yang saya gunakan adalah rata-rata mingguan. Selanjutnya, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah statistika deskriptif, yang mana digunakan untuk melihat persebaran polutan secara temporal. Dan yang kedua yaitu korelasi Spearman rank, yang digunakan untuk melihat hubungan parameter meteorologi dengan konsentrasi PM10. Dan yang terakhir adalah regresi linear berganda yang saya gunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh parameter meteorologi secara simultan terhadap PM10. Berikut hasil penelitian saya. Bagaimana kondisi konsentrasi PM10 musiman? Nah, pada gambar 4.1 dan tabel 4.1 terlihat tren positif konsentrasi PM10 sepanjang tahun 2019. Rata-rata konsentrasi PM10 tertinggi yaitu pada musim SON dan terendah pada musim DJF. Pada musim JJA dan SON terlihat adanya nilai konsentrasi PM10 yang melewati nilai ambang batas yang ditetapkan oleh BMKG. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor antropogenik atau parameter meteorologi. Selanjutnya gambar 4.2 plot analisis harmonik. Nah, terlihat data konsentrasi PM10 berdistribusi secara harmonik. Untuk itu, hal ini dapat digunakan sebagai metode untuk melihat hubungan konsentrasi PM10 dengan parameter meteorologi nantinya. Selanjutnya, hubungan suhu dengan PM10. Pada gambar grafik 4.3 dan tabel 4.2 dapat kita lihat nilai suhu rendah pada musim DJF dan mengalami peningkatan pada akhir musim MAM dan turun sedikit pada musim JJA, lalu naik kembali pada musim SON. Nah, rata-rata suhu terendah pada musim DJF dan tertinggi pada musim SON. Jika kita hitung nilai korelasi antara suhu dengan PM10 menunjukkan angka 0,45 dan signifikansi kecil dari 0,05. Hal ini berarti ketika suhu mengalami peningkatan, maka PM10 juga mengalami peningkatan. Nah,
Selanjutnya kita lihat gambar analisis harmonik dan scatter plot. Analisis harmonik dan scatter plot juga menunjukkan adanya hubungan searah antara suhu dengan PM10. Berikut ini hubungan kelembaban dengan PM10. Pada gambar grafik 4.6 dan tabel 4.3 dapat kita lihat nilai kelembaban tinggi pada musim JJF dan mengalami penurunan pada awal musim JJA hingga SON. Rata-rata nilai kelembaban tertinggi yaitu pada musim JJF dan terendah pada musim SON. Jika kita hitung nilai korelasi antara kelembaban dengan PM10 menunjukkan angka minus 0,46 dan signifikansi kecil dari 0,05. Hal ini berarti ketika kelembaban tinggi, maka PM10 akan berkurang. Nah, gambar analisis harmonik dan scatter plot juga menunjukkan adanya hubungan tidak searah antara kelembaban dengan PM10. Selanjutnya, hubungan kecepatan angin dengan PM10. Gambar 4.9 dan tabel 4.4 menunjukkan nilai kecepatan angin pada tahun 2019 bernilai antara 0,5 meter per sekon sampai 2 meter per sekon. Tidak ada perbedaan kecepatan angin yang signifikan antar musim. Zhu dan kawan-kawan 2017 mengatakan wilayah yang memiliki polusi udara yang tinggi berada di antara nilai kecepatan angin 1-3 meter per sekon. Jika kita hitung nilai korelasi antara kecepatan angin dengan PM10 menunjukkan nilai minus 0,3 dan signifikansi kecil dari 0,05. Hal ini berarti hubungan kecepatan angin dengan PM10 tidak searah, dan jika kita lihat plot analisis harmonik dan scatter plot juga menunjukkan hal yang sama. Terakhir, hubungan curah hujan dengan PM10. Gambar 4.12 menunjukkan curah hujan tertinggi pada musim DJF. Jika dikaitkan dengan pola curah hujan, wilayah ini termasuk pola monsunal, yaitu dengan satu puncak musim hujan. Analisis harmonik menunjukkan pola hubungan yang negatif antara curah hujan dengan PM10. Namun, scatter plot kurang menunjukkan hubungan yang linear antar dua variabel ini. Korelasi curah hujan dengan PM10 yaitu minus 0,36 dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan ketika curah hujan tinggi PM10 akan berkurang. Analisis regresi linear berganda. Berikut ini tabel-tabel untuk menginterpretasi nilai koefisien determinasi atau R-square yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh parameter meteorologi terhadap PM10. Dan ini perbandingan antara nilai PM10 observasi dengan hasil model regresi linear. Tidak jauh berbeda, nilai korelasi menunjukkan angka 0,5. Untuk itu, kesimpulan dari penelitian saya adalah suhu yang panas, kelembaban yang rendah, dan kecepatan angin yang lemah, serta tidak adanya curah hujan, menyebabkan tingginya nilai konsentrasi PM10, dan besarnya pengaruh parameter meteorologi tersebut secara simultan terhadap PM10 adalah 25,4%. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.